Ya, sambil nunggu mic wireless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing, my super team. Karena kinerja Anda yang luar biasa, provinsi ini dinobatkan sebagai provinsi terbaik di Indonesia. Rekor muri kalau didatarkan 5 tahun 555 penghargaan harap dicatat di sanubari dan memori. 2018 2023 kita pernah ada sejarah menjadi provinsi yang luar biasa. Tercatat dalam sejarah kita dihempas oleh pandemi COVID. Tadi saya lewat sana. Tapi kita bangkit karena kita punya spirit selalu berinovasi, selalu berkolaborasi. Ini di pinggiran. Jadi pelajaran pertama adalah hati-hati memilih kata-kata. Firman Allah adalah kata-kata. Hadis Rasul adalah kata-kata. Ciri orang cerdas adalah mampu mengatur kata-kata. Okay. Ciri orang pintar, dia menghemat kata-kata. Tapi sekalinya dia disuruh bicara, kata-kata yang keluar dari mulutnya semua penuh makna. Semua menjadi sumber inspirasi cerita. Itu ciri orang hebat. Ya. Orang hebat memilah kata, membahas gagasan. Orang biasa tidak bisa memilah kata, ngomongin orang. Dari sini saya lihat wajah-wajahnya, rata-rata anggota forum gibah di RW-nya. Oh, yakin saya. Cirinya kalau lagi gibah, matanya bolotot, meyakini informasi, tengok kiri patah-patah, meyakinkan gestur. Terus kalau saking akuratnya, mulutnya nyangeyeng. Tuh, seri. Buyuk kata admin. Jadi, kenapa saya ngomongin begitu? Karena saya serius memilih kata juara lahir batin. Itu tuh di Istiqoroh. Mas, saya mau nyagup cari kalimat nu matih gitunya bahasa Sunda mah. Juara. Apa yang kamu pikirkan, ini rumus hidup nih, pangling ya. Apa yang kamu pikirkan pasti akan kamu dapatkan. Itu kata diulang aja terus. Itu semesta mendukung, Tuhan memberkahi, jadi juara ya Allah, mudah-mudahan juara. Jabar juara. Hasilnya 555 juara dalam berbagai bidang. Iya, alhamdulillah. Itu ya the power of words kan. Jadi pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan, hati-hati memilih kata. Kata itu bisa menyakitkan, makanya hati-hati. Senjata yang paling tajam di dunia
Kata Imam Ghazali, itu bukan pedang, bukan pisau, bukan kampak, tapi lidah. Ya. Jadi makanya keluarlah hadisnya. Jika tidak mampu bicara yang baik dari mulutmu, mending cicing weh, diam, betul? Nah, untuk berarti pendiam. Tapi kalau pidato kan tidak pendiam. Cuma kalau lagi tidak pidato, saya menahan diri. Kalau diomongnya, si Bu Eha beli Hermes tapi palsu. Duit nanti. Paham ya? Nasihat kedua, bahagia itu bapak-bapak karena punya ukuran sepatu masing-masing. Jangan ingin bahagia membayangkan dengan ukuran sepatu orang lain. Ibu sakit. Nah, duduk. Mau pakai kursi? Ada kursi? Ambil kursi. Nggak, pasti sakit kan ya Bu ya? Hah? Pegel? Oh, enggak. Bisa kamu urah. Penyakit usia ibu. Jadi lupa sampai mana tadi? Asam urat. Oh iya. Bahagia itu, ini saya bicara nilai hidup ya, adalah memakai apapun dengan ukuran kita, kayak ke penjahit. Bisa nggak? Pak Heri dikasih baju Pak Dodit, tidak nyaman. Betul? Pak Dodit disuruh ganti pakai seragam Pak Iip, kebayang. Artinya belajarlah berbahagia takdirnya masing-masing. Paham ya? Kata siapa tukang beca tidak bahagia? Bisa. Kata siapa 1 juta per bulan tidak cukup? Cukup. Karena dia mengatur kecukupan kebahagiaannya sesuai takdirnya. Nah ya viral di TikTok. Sebulan bisa 300.000, bisa anak kos. 1 juta 700.000 nah buat bayar kos, 300 harus cukup. Apa yang dia lakukan? Dia beli bensin buat motornya, tapi hanya untuk pergi kuliah, nggak pernah dugem, nggak pernah main. Dia beli beras 10 kilo bulanan, udah salah namanya. Dia beli ayam bisa 3 hari karena dipotong-potong, dihematin, bisa. Dan dia bahagia. Tapi ketika kita mencoba bahagia pakai ukuran sepatu orang lain, ya, yang gaya jika Raffi Ahmad, gitu. Nah, disitulah letak stres lahir. Karena definisi stres itu adalah boga kahayang tapi tidak termanage. Itulah yang kita sebut godaan. Dan itu terjadi dalam kerja-kerja PNS, itu poin saya. Makanya memang aneh kalau ada PNS pakai Hermes. Hermes harganya 200 juta. Biasa miliar, Birkin saya tahu. Krokodil. Saya bersyukur punya istri namanya Ibu Atalia, kemerakan, musuh tinggal Ibu dengan merakan. Suatu hari saya nggak enak hati karena ibu-ibu pejabat yang lain merakan. Saya kasihlah puluh jeti hadiah. Bukannya jadi 1 tas bermerek, tapi jadi 10, 20 tas. Beli di Shopee deh. Kenapa? Ada baju mah yang penting mah mantes. Betul. Gimana yang pakai? Kenapa kita bareng bangkal? Karena kita masih ada golongan yang masih resep pujian manusia gitu. Untuk dipuji itu juga tereksis. Makanya jadilah orang yang tidak butuh validasi orang lain.
happy, tugas beres, betul? Coba cek kita beberna anu Elvi teh. Ayah Pak Elvi, Lilis Vivi. Nah, jadi saya tidak ingin mendengar ada integritas dicederai gara-gara di hati Anda, ya, pikirannya ingin flexing, ingin mendapatkan sebuah kekayaan yang tidak wajar, akhirnya menggadaikan idealisme, ya, kontak-kontak supplier, kontak-kontak vendor, minta 5%, minta 7% di depan, ini itu, jadi kebiasaan, dan hilanglah kemuliaan kita sebagai pegawai negeri sipil atau ASN. Ibu ningali abdi minta kicet, mulia. Jangan di sini pun kayak gampang. Dia tahu saya glowing. Paham ya? Pertama, nasihat dari saya, hemat kata, hati-hati memilih kata. Dua, berbahagialah dengan ukuran sepatu kita masing-masing dengan takdir. Jangan ngiri dengan orang-orang ini. Kenapa? Karena sudah garis tangannya. Tuh. Saya dihente-hente jadi gubernur. Yang bully banyak, yang mendoakan tidak jadi ada, tapi yang tembus langit doa maci ibu saya. Kiai-kiai populer tahun 2018 nggak ngedukung, bikin statement ini itu. Ya sedih juga, tapi yang tahu doanya tembus langit mah bukan manusia. Jadi kau tong sedih. Ada. Ya, itulah kenapa selalu setiap pelantikan, ingat nggak nasihat saya, nomor 1 adalah jaga integritas. Berapa kepala daerah yang tumbang oleh nomor 1 tadi? Mohon maaf ya, saya sebut aja ya, dalam 5 tahun saya. Bupati Bekasi, takdir jadi Pak Dhani. Wali Kota Cimahi, Kiluan Anak. Paling saya sedih, Wali Kota Bandung, saya tinggalin jadi gitu. Di Cirebon, Bupati Indramayu, Bupati Cianjur, Wali Kota Bekasi, Bupati Bogor, semua urusan nomor 1 tadi. Guru saya, Habib Lutfi bin Yahya, menyampaikan, kenapa penting tasawuf zikir? Karena jiwa itu seperti badan harus rutin dibersihkan dengan mandi, hati rajin dibersihkan dengan ibadah di agama masing-masing. Kalau hatinya bersih, pikirannya bersih, tanda tangannya bersih, tindakannya bersih. Tapi kalau hatinya sudah tadi kotor, tergoda oleh godaan jabatan dan yang datang dan pergi di situ, pasti pikirannya kotor, tindakannya kotor, membeli barang-barang kotor. Jadi berbahagialah di golongannya masing. Saya tanya coba, Pak Dedi, berapa pendapatan per bulan? 3.600.000. Udah punya istri? Oh belum. Bisa nabung? Bisa. Punya pacar? Belum? Oh belum. Sudah, nanti saya promosi di IG. Aska dan nikah, pendapatan berapa? Ya. Anak berapa? Oh, belum. Cukup berdua. Istri masak apa makan di warung? Oh, masak.
Jadi ke tempat kerja dibekelin makan. Oh beli, cuman kalau di rumah masak. Bahagia dari wajah nama, wajah bahagia. Di sana itu golongan 10-15 kali lipat dari Aska. Jadi garis masing-masing aja kita nikmati ya. Berikut, PNS itu tugasnya melayani masyarakat. Dan masyarakat itu beda-beda karakternya. Ada yang ngerti, ada yang susah ngerti. Ya. Ada yang menyenangkan, ada yang menyebalkan. Dilayani aja sepenuh hati. Karena yang namanya PNS itu tugasnya melayani. Ya. Jangan minta selalu dilayani. Itulah kenapa saya ciptakan sistem evaluasi. Anda boleh mengevaluasi atasan kan? Isi zolim. Di mata saya ini beraragus, kerjanya ternyata menginjak kehormatan, kemuliaan kamu sebagai staf, nggak boleh. Maka selama 5 tahun kita perbaiki sistem ke-PNS-an, betul? Merit system, ada TRK, ada segala rupa. Hasilnya, merit system pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah terbaik se-Indonesia. Kita di RW-nya playboy Ben. Bu RW lewat sing-swing. Ya, jadi itu. Jadi saya tidak mau setelah saya pergi, Anda adalah kumpulan individu-individu yang sombong, itu poin saya. Individu-individu nu bararaeun, ya. Anda harus bersyukur. Saat COVID, semua profesi kehilangan pendapatan, kecuali PNS. Coba, nikmat Allah mana lagi yang mau kamu dustakan? Yang lain di PHK, yang lain tidak punya uang, yang lain di kerja cuma setengah waktu dan sebagainya. Negara tetap menjamin yang namanya profesi PNS. Jadi lamun kufur nikmatnya, tentu ingat cek saya mah. Ya. Maka syukuri dengan melayani tadi. 3. Dunia ini sekarang sedang berubah. Manusia yang selamat adalah manusia yang mau beradaptasi. Sekarang zaman digital, semuanya harus jago digital. Sekarang banyak krisis iklim, semuanya mulai berpikir pindah ke motor mobil listrik. Tidak ada bensin, tidak ada polusi, tidak ada suara, menghemat biaya. Jadi beradaptasi. Nah, oleh karena itu, siapa yang akan sukses adalah mereka yang berintegritas, itu poin saya, melayani masyarakat sepenuh hati, dan selalu beradaptasi. Manusia itu makhluk pembelajar, Bu. Jangan selesai belajar. Ya. Makanya di tengah kesibukan 5 tahun, saya mengizinkan istri saya S3, lulus alhamdulillah Dokter Atalia. Berlipat jiwa, ngurus suami, ngurus arka, sebagainya bisa. Karena kita makhluk pembelajar. Dan anda semua harus bercita-cita. Yang masih S1, bercita-citalah naik kelas ke S2. Ya. Karena musuh terbesarmu, Pak Tulus, adalah dirimu sendiri. Dirimu yang malas, dirimu yang kalah, patah, dirimu yang sombong. Itu nasihat saya ke anak-anak saya. Kalahkan musuh terbesar dalam hidupmu, bukan orang lain, dirimu sendiri. Paham ya? Nah itulah rumus PNS Mas, saya kompak jadi 3 itu aja.
555 penghargaan, ya, kalau bisa dipertahankan dan mengalirlah seperti air, karena orang seperti saya akan datang dan pergi. Saya pernah datang Pedangpora, disambut di sini. Besok saya akan serah terima gedung sate ke Pak Bey Mahmudin. Itulah takdir. Mulai besok saya Ridwan Kamil warga biasa. Jadi muka gedung sate ya prosedur ngamuk gitu. Ya, kira-kira gitu. Dan hidup itu di pelajaran juga ya, harus berani berkarya Bapak Ibu. Harus punya warisan 30-an alun-alun selama 5 tahun. Ya. Aljabar selesai, akses penataan pariwisata semua. Karena pemimpin itu tiap hari pilihannya 2. Cicing tidak ambil keputusan bisa, atau ambil resiko untuk ambil keputusan. Hari ini semua sama-sama gawe ge diomongkan, gawe ge digibah, nggak sesuai gawe, sarua diomongkan, tapi ayah hasil. Dan kalau udah jadi mah diem yang. Saya bikin aljabar yang protes banyak, kenapa APBD dipakai masjid? Saya bilang logikanya, apapun dibangun atas dasar kesepakatan, itu mah sudah sesuai proses. Monumen Bung Karno di demo, duit bukan APBD kan? Saya hanya merestui saja, contoh. Jadi selalu. Nah, tapi kalau pemimpin takut, ya, safe player, itu pemimpin yang buruk. Karena seburuk-buruknya pemimpin adalah mereka yang nggak mau ambil keputusan. Anda diam sebagai kepala dinas, itu nggak, ya, seremoni, ya bisa. Tapi kita nanti definisi sebagai umaro pemimpin di bidang. Saya kebetulan pemimpin yang senang banyak ide gitu. Saya ajak lari kan selama 5 tahun. Ada yang ikut, ada yang tertatih-tatih, ada yang menyerah. Karena bukan tentang kita, tentang rakyat Jawa Barat yang harus bangga. Jadi kalau nanti gubernurnya beda gaya, ya ikut aja. Cuman saya titip satu hal, kalau itu saya banyak ide, kalau gubernur berikutnya tidak banyak ide, saya titip proaktif aja. Jadi saya bilang ke Pak Indra, ya. Kan biasa mungkin top down dari saya gagasan, ayo nama bisik, asa kieu wae, lahirkan gagasan kan, undang orang-orang pintar kita diskusikan, sehingga tetap Jawa Barat itu jangan kayak kota Bandung, maaf ya, sedih saya teh. Terus saya beresin selama 5 tahun, juara segala rupa, balik kanan oleh ini itu. Karena apa? Hidup itu selalu tentang maju ke depan. Hidup itu kadang-kadang balik kanan, ya. Jadi saya titip 555 penghargaan, kerja Anda semua, super team, the dream team ini, jangan balik kanan lagi, jangan terdengar biasa-biasa aja, pertahankan Jawa Barat sebagai provinsi paling istimewa, paling luar biasa, paling juara se-Republik Indonesia. Amin. Amin. Penghargaan terakhir minggu lalu, ya, Bu Prima, kita dapat 2 penghargaan provinsi terbaik dalam manajemen tata kelola lingkungan hidup, betul? Dan gubernur terbaik juga, dan DPRD terbaik. Olahraga juga kita dulu sebagai provinsi terbaik di bidang pembinaan olahraga, juga gubernurnya pembina terbaik. Ekonomi tertinggi di Pulau Jawa, penanganan stunting terbaik di Pulau Jawa. Itu 555, Bu Cinta ya. Kalau saya kasih waktu semenit aja nerangin satu-satu. 9 jam kita ngobrol. Saking banyak. Nah, terakhir dari saya, ini adalah hari
Senin, tanggal 4 September. Tolong diingat-ingat, ini hari terakhir saya memimpin apel, hari terakhir kedinasan Pak UU saya. Oleh karena itu, saya ingin mengaturkan satu terima kasih ya, atas kerja-kerja semuanya. Takdir membuktikan kita selama manjada wajada kita bisa. Ya. Karena badan ini gimana pikir ini gimana hati. Karena hatinya bertekad, pikirnya menjadi cerdas, aksi tindakannya menjadi luar biasa. Jadi saya ucapkan terima kasih. Itulah kenapa saya tidak pernah berkonsep Superman, tapi super team. Ini tolong diingat-ingat, itu warisan kata dari saya. Good data, good decision. Ciri pemimpin yang baik, keputusannya selalu baik. Karena banyak yang nasihati. Bagus datanya. Entong kita heula, pakai heula. Itu data. Akhirnya 5 tahun keputusan-keputusan Jawa Barat selalu berkualitas. Terima kasih jajaran dari para pejabat OPD yang kami hormati. Hatur nuhun. Yang kedua, saya mohon maaf ya atas nama Pak UU juga. Ada banyak dosa saya. Salah satunya kepatutan. Pak Pamatan pernah datang ke kantor saya dan kepikiran. Tapi dengan kesibukan yang luar biasa, saya mohon maaf lahir batin. Makanya saya bilang di apel ini mah, KUK harus datang, mana GKUK. Maaf ya, ketemunya di sini aja ini nama wayahnya. Saya Giri, mana Bagong? Ya sendok Giri, nyatakan, puntung rokok tuh. Nah, ini contoh kecil, detil-detil gitu tuh harus teliti. Ya. Ada Giri, ada. Giri ini mantan ajudan saya yang terbaik, tepuk tangan untuk Giri. Makanya saya promosikan urusin gedung sate. Makanya gedung sate lebih hijau, lebih asri, lebih bersih, dan lain sebagainya. Jadi yang kedua, saya mohon maaf ya. Karena tempatnya hilaf, nggak mungkin perfect. Walaupun pemimpin itu dipersepsikan sempurna, Pak, temenang ayat celah, temenang ngambek, temenang sedih, tidak boleh cemberut, segaru. Padahal kan saya manusia juga, betul? Eka kehel, eka sedih, eka. Cuman saya tipe manusia yang selalu meledakkan masalah di batin saya. Saya kehilangan anak luar biasa, kesedihan teriakan seorang ayah, saya ledakkan di dalam tubuh saya. Keluar mah wajah yang tenang, wajah yang tegar, tapi aslinya mah begitu. Saya menangis malam-malam sama Bu Cinta. Ditakdirkan kehilangan anak, lagi jadi gubernur, jadi public figure. Coba bayangin, mau punya ruang privat tuh bisa, mau cari waktu tugas menunggu, berat Pak. Dua hal yang saya ingat dalam 5 tahun saya, COVID, tadi saya mendoakan Pak Solihin dulu. Kedua, ya, ditinggalkan anak sebagai orang tua itu ujian terberat. Tapi harus dilalui, mungkin itu cara Allah menaik kelaskan kami sebagai hamba. Jadi saya mohon maaf, jika selama 5 tahun ada ucapan, ada tindakan, maaf ya, ada perintah ke kadis-kadis yang mungkin tidak masuk akal atau menyusahkan, saya mohon maaf. Tidak ada sentimen pribadi Pak. Semua yang saya ambil yang terbaik buat Jawa Barat itu. Ya. Tidak ada sedikit pun. Maaf Pak Dodi Jamun ngaharian, itu ada. Artinya kita dekat. Coba buka page-nya. Ini adalah sepupunya Ganjar Pranowo. Nah
teh heureuy maksudnya. Lain kode politik berarti. Tunggu aja breaking newsnya. Amin. Yang ketiga, terakhir, tadi saya haturkan terima kasih sudah mempercayai kami. Kedua, saya mohon maaf. Yang ketiganya, saya minta doa aja. Ya, saling doakan, intinya gitu. Jadi saya doakan semua yang ada di sini mewakili PNS Jawa Barat. Satu, selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari perkara-perkara dunia. Amin. Ya, disehatkan dalam tugasnya. Karena saya menyaksikan ada PNS yang sakit dan meninggal dunia dalam tugasnya, makanya saya doakan semua diberikan kesehatan yang paripurna. Kemudian saya doakan semua dijernihkan hatinya, selalu istiqomah pada niatnya melayani negara dan masyarakat. Amin. Saya doakan semua tidak jatuh pada godaan-godaan yang tidak semestinya. Kita ingin husnul khotimah, kita ingin bahagia, itu aja. Dari 4 pintu doa yang tidak ditolak Allah, orang dizolimi, musafir, puasa, pemimpin adil. Pagi ini pintu keempat saya buka. Mudah-mudahan saya masuk golongan dan PAUU pemimpin adil. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang tadi saya sampaikan. Amin. Ini gedung sate, usianya 103 tahun. Bukan karena ini kantor saya, tapi sebagai arsitek, ini gedung pemerintahan yang arsitekturnya paling indah, paling keren se-Indonesia. Ada 2 cerita kecil. Kenapa ada kalimat apa yang kamu pikirkan pasti kamu dapatkan. Karena dulu saya pelatih paskibraka zaman gubernur tahun 90 dan saya nongkrong di sini sebagai pelatih. Bari bayangkan Iraha ngantor di dia mudah-mudahan. Puluhan tahun kemudian Ridwan Kamil yang masih siswa itu ternyata ngantor di dia. Dulu saya SD Banjarsari, Jalan Merdeka. Balai Kota Bandung di depan Ridwan Kamil kecil, agak nakal dulu ya. Kayak wajahnya banyak codet. Saya nyebrang pulang sekolah dan saya berenang di patung badaknya. Nah, anyar keneh si kolam. Sampai dikejar-kejar satpam Balai Kota. Jadi kalau mau jadi wali kota Bandung, Oh jaya lah. ajak anak-anaknya mau jadi di Balai Kota. Ya, mohon doanya. 70% hati saya adalah akan melanjutkan menjadi gubernur Jawa Barat lagi. Amin. Karena itu yang paling nyata, paling realistis. Insya Allah bertemu lagi. Tapi jeda setahun itu takdir manusia bisa berubah-ubah. Mungkin saya tidak sampai umur, saya tidak tahu. Mungkin ada takdir lain dan sebagainya. Ada gosip tentang nasional, ya. Tapi politik nasional mah banyak tikungan, ya, banyak plot twist, betul. Makanya tunggu aja sampai takdirnya datang di hari pendaftaran Pilpres. Kalau ada takdirnya, saya mohon doanya. Kalau nggak ada masalah. Karena hidup mah yang penting bermanfaat. Khairunas anfa'um linas, itu. Mau jabatan apa saja, mohon maaf ya. Ini jabatan dunia lah. Kang Ermawan, mulia hidupnya kalau memberi kebermanfaatan yang terasa oleh masyarakat dibanding saya, kira-kira gitu. Jadi ini mah hanya masalah hidup. Saya minta Pak U ke depan, Bu Cinta, Bu Lina juga ke depan. Pak Ahmad di jadwal sampai jam berapa upacara? Habis? 9:30.
Ini serak kemplu, ini sedih. Ya, jadi di detik ini hari momen bersejarah nih, di pukul 8.35 kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain waktu, di lain takdir. Atur nuhun. Dan titip gedung sate, jaga kemuliaannya. Titip Jawa Barat harus selalu menjadi yang terbaik, harus menjadi yang paling juara, dan yang harus selalu paling istimewa. Terima kasih, atur nuhun. Dan kesempatan ini saya minta, walaupun sedikit, Pau juga sebagai teman perjuangan saya, menyampaikan kata akhir aja Pau, sekalimat 2 kalimat, dalam bentuk mungkin doa atau apa sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati Pak Gubernur, sebenarnya sudah cukup apa yang disampaikan oleh beliau, sempurna, semuanya sudah disampaikan. Jadi kalau saya menyampaikan kembali, takut mengganggu pola pikir, emutan, sering-sering sekanten yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Jadi saya tidak akan banyak menyampaikan, cuma satu, doa. Mudah-mudahan beliau sukses, harapan dan keinginan, dan juga saya pun mohon didoakan bisa seperti beliau, menjadi orang yang hebat dan bermanfaat. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholli wa barik amin. Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa qaribu wa bisawab. Ya Allahul mahmudu fi kulli fi'alihi. Ya Allahul mahmudu fi kulli fi'alihi. Ya Allahul mahmudu fi kulli fi'alihi. Allahumma arzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi min kulli khairin wa la habib wa la masyaqqatin. Allahu alladhi bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa kullu wajh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya muwadaah dengan bapak-bapak semua, dan muwadaah insya Allah mungkin ada makna tersendiri, bukan tafarukan kalau kata bahasa. Terima kasih. Ya. Dan setelah besok itu pelantikan jam 8, jadi per 8 pagi berhentilah kewenangan saya dan kekuasaan saya, beralih ke Pak B dan istri. Titip ya, Pak B dan istri tolong disayangi juga. Dan setelah itu saya adalah warga biasa, jadi kalau butuh desain arsitektur Ridwan Kamil, silahkan hubungi manajer saya. 1. 2, kalau butuh programnya saya endorse dengan follower 20 jutaan, hubungi manajer saya. Yang ketiga, yang suka nanya kenapa wajahnya glowing dan sebagainya, 2 minggu lagi saya launching skincare saya. Terima kasih, atur nuhun, silakan berdiri lagi.